Hai teman-teman, hari ini kita mau ngajak kalian nih buat kenalan sama salah satu pengrajin kayu di Banten. Beliau adalah seorang pengrajin kayu yang karyanya nggak main-main loh. Yuk ikutin terus perjalanan kita hari ini. Kita bakal masuk langsung ke bengkelnya, lihat koleksi ukirannya, dan ngobrol langsung sama pengrajinnya. Saya Herman, umur saya 40 tahun. Kebetulan saya ketua kelompok pengrajin kayu yang berdiri dari 2016. Kita ada 12 pengrajin yang selama kurang lebih 10 tahun memproduksi karya-karya menggunakan bahan baku dari pemanfaatan kayu bekas yang ada di sekitaran industri yang ada di Provinsi Banten. Itu udah lama ya nekunin profesi ini ya? Kurang lebih 10 tahun, Udah satu dekade. Tapi kenapa milih profesi ini sih, Kang Herman? Dulu sebelum kita terjun di dunia kerajinan tangan, saya dan keluarga berprofesi meneruskan profesi orang tua saya sebagai pengrajin kayu. Dengan perkembangan yang ada, saya lebih melihat pada peluang bagaimana produk yang kami produksi bisa bersaing di pasaran dan jangkauan pasarnya lebih luas. Kalau jam operasional segala macam tuh kira-kira dimulai dari jam berapa, terus selesai sampai jam berapa gitu? Kalau biasanya jam operasional kita normal mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dan tergantung dari proyek yang kita kerjakan kita bisa juga lembur dari jam 7 malam sampai dengan jam 2 dini hari. Dulu saya merasa tertantang ketika 2016 saya ditawarkan untuk kemitraan dengan salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, lebih tepatnya perusahaan PT Indah Kiat, untuk berkolaborasi dalam bentuk kemitraan mendaur ulang limbah kayu yang ada di perusahaan PT Indah Kiat. Kemitraan yang terjalin bersifat saling menguntungkan. Kita disupport dalam bentuk bahan baku yang nanti hasil produksinya bisa memenuhi untuk kebutuhan cenderamata di setiap perusahaan. Saya agak sedikit pesimis di awal, tapi dengan tim yang diturunkan dari perusahaan untuk memberikan pendidikan inovasi, komitmen, manajemen juga, akhirnya berjalannya waktu kita bisa. Tapi kan ini kan profesi yang dari turunan keluarga ya, Kang ya? Betul. Kalau dari Akangnya sendiri kayak passionate nggak sih? Maksudnya kayak menekuni bidang itu yang suka atau awalnya ada keterpaksaan? Awalnya tidak suka. Awalnya saya sendiri tidak yakin bisa sejauh ini. Tapi karena dengan ketekunan dan rasa semangat, dan saya juga melihat potensi ini bisa besar dan bisa go internasional. Akhirnya dengan semangat itu kita kita semangat dan akhirnya bisa sejauh ini. Tapi untuk profesi-profesi seperti ini tuh kayak banyak gak sih, Kang? Kayak kompetitornya, apalagi di sekitaran Serang aja gitu? Kalau khususnya di Banten sangat sedikit. Makanya kita juga coba mengedukasi kepada teman-teman yang satu profesi bahwa ini jangkauan pasarnya bisa lebih luas. Sejauh ini kita sudah menjangkau ke beberapa negara, terutama negara Timur Tengah, dan harganya juga sangat luar biasa, sangat tinggi. Makanya saya lebih kepada mengedukasi kepada teman-teman seprofesi biar mereka punya pasar yang sama, punya semangat yang sama, agar kita bisa sama-sama besar di Provinsi Banten. Kita berdiri di tahun 2016. Satu tahun di 2017 kita benar-benar untuk mengasah skill kemampuan, skill kreativitas, dan di tahun kedua di 2018 kita diapresiasi sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita ditunjuk sebagai vendor penyedia cenderamata di setiap kongres PBB. Luar biasa banget ya. Kan di momen-momen itu mungkin aku jadi lebih percaya Ya, itu capaian yang luar biasa menurut kami, karena produk kita bisa dipakai untuk kegiatan cenderamata internasional. Tapi kalau kesulitan tuh kayak apa sih yang biasanya didapatin kalau di bidang seperti ini? Karena kan kayak dari saya pribadi pengetahuan saya minim banget. Ya, kalau untuk kesulitan sih kita sikapi semua sebagai tantangan ya, sebagai challenge yang harus kita selesaikan. Pada akhirnya itu suatu tahapan yang harus kita lalui.
Kalau untuk kesulitan pengembangan sendiri, kita terkendala terkait tentang peningkatan sumber daya manusia. Oh. Tapi kalau untuk di teknis, secara teknis untuk produk-produk yang sulit, itu kita jadikan itu tahapan yang harus kita lalui. Oke. Jadi selama Akang kayak hampir 10 tahunan lebih bekerja di profesi ini gitu, ada terbesit gak sih Kang kayak udah mentok gitu loh, udah kayak apa coba cari peluang lain, usaha lain gitu. Kayaknya tidak ada sih, kayaknya tidak ada, malah jadi ada tim leader yang emang mitra dengan kita, beberapa perusahaan dan beberapa pemerintahan dari pusat juga yang emang memberi tugas di setiap tahunnya untuk capaian target kita. Oh, jadi itu kah yang jadi motivasi Ya, betul. Gitu ya? Kita jadi bagian juga dari tim perusahaan besar seperti PT Sinarmas, bisa membawa nama besar Indonesia juga ke kancah internasional melalui karya-karya yang kita buat. Kalau orang-orang yang sempat saya lihat itu yang kerja di sini Kak? Ya, kita juga ada tim desain, kita juga ada tim kreatif yang bergerak di bidang bidang seni yang lain, Ya. bukan cuma souvenir, tapi juga ada di graffiti, ada di mural, ada juga di UMKM yang bergerak di bidang coffee shop kayak yang tadi lihat dan Ya. gitu. Kita juga ada tim yang peduli terhadap lingkungan. Jadi dalam 10 tahun kita bergelut ini, kampanye kita yang terus kita kampanyekan kepada publik itu melalui karya-karya kita itu terhadap selamatkan bumi kita, melalui peduli kita terhadap lingkungan dengan konsep reduce, recycle. Kita memproduksi karya kita dengan cara tidak menebang pohon, tapi dengan cara menggunakan bahan-bahan kayu yang sudah tidak terpakai. Itu sih. CHIP Banten, apa itu Bang? Creative Handicraft Innovation Product. Pak Abang juga aktif kayak di platform online digital itu? Untuk sekarang tidak, karena semakin banyaknya permintaan Ya. dengan keterbatasan sumber daya manusia, kita kewalahan. Akhirnya saya tutup beberapa media sosial, termasuk ke online juga. Kalau bisa nih akan ngasih tahu ke mungkin orang-orang awam segala macam gitu, keunggulan yang paling bisa Akang ituin dari profesi Akang ini apa sih kayak? Dari awal kekuatan di produk kita itu saya coba mengangkat tentang budaya Banten. 80% produk yang kita buat itu mengangkat tentang kearifan lokal. Ya. Karena kalau bicara kompetitor, pesaing kita bukan dari Banten, pesaing kita dari luar. Beberapa kali saya ikut kompetisi, ikut tender untuk pengadaan cenderamata di skala internasional seperti yang diadakan di Rusia, seperti yang diadakan di Jepang. Itu kompetitor kita bukan dari Indonesia. Makanya kekuatan kita harus mengangkat tentang apa yang ada di tanah kita, gitu. Agar kita bisa berkarya yang bagus dengan para seniman dari luar Indonesia. Mereka tidak punya sejarah ini. Iya benar. Jadi udah kancahnya internasional ya? Ya, Nggak main-main ini. Setelah kita berbincang dengan Kang Herman, kita diajak masuk ke dalam studio penyimpanan karyanya untuk melihat koleksi-koleksi luar biasa yang telah mereka buat. Salah satu karya yang paling mengesankan adalah replika Masjid Nabawi. Karya ini dikerjakan selama lebih dari 2 tahun dan telah diekspor ke berbagai negara seperti India, Qatar, Dubai, Arab Saudi, dan Oman. Terdapat berbagai karya lainnya yang tak kalah menarik, mulai dari miniatur Masjidil Haram, ukiran kaligrafi rumit, hingga replika bangunan ikonik seperti Taj Mahal dan Burj Khalifa. Negara-negara tersebut memang menjadi pasar utama mereka, karena negara ini menghargai seni dan nilai dari kerajinan tangan tradisional. Produk mereka ketika diekspor ke luar negeri bisa dihargai sekitar 5-10 juta rupiah per unit. Menariknya, mereka tidak hanya membuat karya untuk ekspor, mereka juga dipercaya memproduksi cenderamata eksklusif bagi para tamu kenegaraan yang berkunjung ke istana. Salah satu tamu terbaru adalah Presiden Prancis yang belum lama ini datang berkunjung ke Indonesia. Cenderamata resmi untuk beliau dibuat langsung oleh tangan-tangan pengrajin di sini.